Baik, saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Kali ini informasinya mengenai bendera Aceh. Bendera Aceh dari tahun ke tahun telah menjadi polemik dan kali ini informasi terbarunya kita akan bahas tentunya bersama juga dengan Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktor Opini dari Harian Serambi Indonesia. Bung Asnawi, apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai bendera Aceh. Kali ini mengenai anggota dari fraksi Partai Aceh begitu yang menolak diubahnya bendera Aceh. Ini mengapa menjadi cukup penting untuk dijadikan headline news di Harian Serambi Indonesia? Ya, kita melihat bahwa dalam pertemuan kemarin ya, rapat antara pihak legislatif dengan eksekutif di Aceh, termasuk hadir juga Wali Nanggro di DPRA. Dari berbagai berita yang masuk kemarin ke meja redaksi Serambi, ke newsroom Serambi, kita melihat soal bendera ini paling hot ya, paling menarik. Baik. Dan mungkin paling dinantikan. Meski polemik ini sendiri sudah berlangsung selama 3 tahun. Kita tahu bahwa Kanun nomor 3 tahun 2013 itu sudah 3 tahun disahkan. Artinya sejak kanun itu disahkan, sebetulnya bendera Aceh yang disepakati sudah bisa dikebarkan. Hanya saja karena memang kita merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pengibaran itu mestinya juga butuh dari persetujuan pusat. Persetujuan pusat itulah yang sampai sekarang belum ada ya. Pihak pusat memang sudah berkali-kali meminta supaya bendera Aceh itu jangan sama dengan bendera pada saat Aceh masih dilanda konflik. Artinya harus diubah sedikit atau jangan sama persis lah. Karena kalau itu sama maka dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007. Nah, pembicaraan polemik soal bendera ini juga sudah berkali-kali dibahas, itu di berbagai tempat malah dibahas, di Jakarta, kemudian ada juga di Makassar, bahkan kemudian ada juga yang membayangkan kalau bendera itu berasal dari hasil MOU Helsinki, maka pembahasan akhirnya juga mungkin, bukan tidak mungkin ya, akan terjadi di Helsinki lagi. Karena itu dalam pertemuan kemarin kita melihat meski fraksi Partai Aceh ya tetap ngotot supaya bendera itu tidak diubah, namun ada semacam kita melihat bahwa eksekutif dalam hal ini Gubernur Zaini Abdullah, kemudian termasuk Wali Nanggro juga, kita melihat bahwa mereka lebih elastis, lebih fleksibel. Gubernur meminta dengan pertimbangan bahwa lihatlah ini soal bendera ini ke depan, jangan melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang kita terbayang konflik. Kalau kita melihat ke depan berarti kita melihat Aceh yang bermartabat, Aceh yang bisa diterima oleh berbagai elemen masyarakat baik di tanah air maupun di dunia internasional nantinya. Begitu. Juga di sini dihadirkan juga foto yang cukup menarik begitu ya, Bung. Kira-kira redaksi sendiri ingin menghadirkan bagaimana di sini hadir foto dari Gubernur Aceh, kemudian juga dari Wali Nanggro dan juga dari DPRA pastinya begitu. Nah, ini kira-kira apa yang ingin disampaikan dari redaksi dan kira-kira dari rapat kemarin, adakah titik temu antara legislatif dan juga eksekutif begitu? Iya. Foto terkadang memang bisa bercerita lebih dari 1000 kata-kata ya. Baik. Kita melihat foto ini memperlihatkan di mana wajah Gubernur Zaini Abdullah begitu ekspresif ya. Baik. Kemudian juga Wali Nanggro dan 2 anggota dewan lainnya, yaitu Ketua Fraksi Partai Aceh, Kausar, dan satu lagi anggota dari Partai Aceh juga, anggota DPRA. Sampai rapat ini ditutup yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Moharudin, tidak ada keputusan apa-apa sebetulnya. Masalah bendera ini katanya akan dilanjutkan di waktu-waktu yang lain, tapi waktu jadwal itu pun sampai sekarang belum ada. Jadi artinya sampai kemarin meski Kanun nomor 3 tahun 2013 soal bendera ini sudah disahkan, sampai kemarin bendera Aceh itu belum bisa dikibarkan karena memang sejauh ini belum ada persetujuan dan belum bisa diterima oleh pusat, oleh Jakarta.
Menariknya lagi, Iya. di samping pembahasan soal politik ya, mengenai politik, soal bendera ini ada juga masalah bendera juga terkait masalah hukum, yaitu kita tahu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh YARA itu menggugat pemerintah Aceh bersama legislatifnya, kenapa sampai sekarang benderanya tidak naik-naik. Bendera Aceh tidak pernah dikibarkan. Jadi proses persidangan ini sampai sekarang masih bergulir di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Jadi ini menarik juga. Digugat bukan karena benderanya mirip bendera konflik, tapi kenapa benderanya yang udah disepakati berdasarkan Kanun Nomor 3 2013 itu sampai sekarang juga belum dikibarkan. Jadi ada hal menarik dan kita memperkirakan masalah bendera ini masih akan terus menyita waktu DPRA ya. Menyita waktu segenap anggota DPRA untuk membahas masalah ini. Padahal kalau kita tahu masih banyak hal yang mesti lebih urgen dibicarakan, lebih penting dibahas ketimbang soal bendera yang sudah 3 tahun ini. Baik, kemudian juga adakah informasi dari teman-teman redaksi sendiri, yaitu dari fraksi partai lain tentunya mengenai bendera Aceh sendiri? Adakah terkait informasinya begitu, Bung? Iya, kita melihat dari berbagai di antara partai-partai nasional ya, yang sekarang ada di DPRA, kita melihat ada ketua fraksi PAN ya, Asrijal Asnawi, yang bicaranya juga kita nilai sangat fleksibel, di mana beliau mengatakan bahwa usulan pusat itu perlu dipertimbangkan. Artinya kalau memang banyak pihak beritikat akan lahir satu bendera Aceh yang representatif, yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk diterima oleh Jakarta, saya kira apa yang diusulkan oleh Wapres Yusuf Kala supaya bendera Aceh tidak sama persis dengan bendera pada masa konflik itu bisa diakomodir. Kalau itu saja diterima berarti masalah bendera sudah selesai. Bendera Aceh ini sudah bisa dikibarkan. Tapi persoalannya adalah fraksi Partai Aceh ini sampai kemarin ya masih terus mempertahankan supaya bendera Aceh yang sudah disahkan berdasarkan Kanun 3 tahun 2013 itu tidak diubah-ubah lagi. Baik. Ya, kita juga di sini melihat tidak hanya soal bendera Aceh saja begitu, Bung ya. Kontras di sini juga ada informasi mengenai listrik gitu. Dan ini kan sedikit kontras begitu. Di sini ada informasi mengenai politik, ini juga ada informasi yang juga kebutuhan dari masyarakat sendiri. Kira-kira apa yang redaksi ingin sampaikan dari kedua informasi yang cukup kontras di depan? Iya, selama hampir 2 pekan terakhir saya kira keluhan paling sering dilontarkan oleh masyarakat di Aceh adalah soal listrik, soal pelayanan PLN yang dinilai sangat buruk ya. Kita tahu bahwa sampai tadi malam kasus pemadaman bergilir itu masih berlangsung. Jadi tadi malam kita melihat hampir sebagian kota Banda Aceh gelap itu sampai dengan tengah malam ya, karena memang arus listrik yang dipasok itu tidak mencukupi. Karena itu persis sama saya kira apa yang diungkapkan oleh Rektor Unsiah bahwa Profesor Samsul Rizal bahwa Aceh masih butuh penambahan energi listrik itu harus diakomodir. Dan saya kira mesti secepatnya. Kita tahu bahwa potensi Aceh untuk energi listrik sebetulnya cukup besar. Kita tahu di Selawah yang sudah dilakukan survei malah siap untuk dieksploitasi adalah geotermal ya, tenaga panas bumi. Itu juga potensi Selawah itu besar sekali malah. Lebih dari 200 megawatt. Kemudian kita tahu juga di Jaboy Sabang juga terdapat sumber energi geotermal ini. Namun sampai sekarang kita melihat Selawah misalnya yang sebetulnya sudah cukup matang pembicaraan dengan pihak Jerman selaku investor, tapi sampai sekarang operasionalnya belum ada. Karena itu sekali lagi kita berharap kiranya pemerintah Aceh termasuk legislatifnya barangkali harus campur tangan legislatif memikirkan soal listrik ini. Jadi tidak melulu ke soal bendera yang memang sudah 3 tahun kita bicarakan. Baik, Bung Asnawi, terima kasih atas informasinya. Sayang sekali waktu kita yang cukup terbatas. Baik, demikianlah
Serambi Topik pada hari ini. Saudara, kembali ke studio.